Modal auxiliary dengan fungsi possibility atau untuk menyatakan kemungkinan. Kata kerja bantu yang menyatakan tingkat kepastian atau ketidakpastian pembicara atau penulis tentang kemungkinan suatu peristiwa atau situasi atau sesuatu terjadi atau menjadi kenyataan. Fungsi modal yang akan kita bahas di sini masuk dari kelompok modal conclusion. Jadi salah satu dari modal conclusion yaitu possibility saja. Nanti kita lanjutkan ke impossibility. Ada fungsi yang lain yaitu modal non conclusion, ada 12 modal dari wishes sampai semi modal. Nah, di sini kita hanya membahas yang possibility terlebih dahulu. Possibility atau kemungkinan dalam bentuk kalimat positif, baik positif statement atau positif question, kita bisa menggunakan beberapa modal. Bisa pakai modal will, must, should, ought to, may, might, dan could. Dalam pembagiannya, ketika kita pakai will, maka kita pakai ketika waktunya future, baik di simple maupun continuousnya, baik simple future atau future continuous. Ketika kita pakai must, nah must di sini lebih fleksibel. Kita bisa menggunakannya di simple present, simple past, present continuous atau past continuous. Sebenarnya sama halnya will dan must di sini maknanya sama-sama pasti. Hanya saja persenannya lebih berbeda. Kalau kita pakai will 100% pasti terjadi. Kalau pakai must hanya 90% kadarnya. Nah, will lebih difokuskan ke future, sedangkan must lebih difokuskan ke present dan past. Selanjutnya, ketika kita pakai should dan ought to, di sini pun sama halnya dengan will, dikhususkan untuk future saja, baik simple future maupun future continuous. Dengan makna kemungkinan besar, kalau kadar persennya ya hanya 90% terjadi, kemungkinan terjadinya. Sedangkan modal yang terakhir ada may, might, dan could. Nah, di sini lebih fleksibel lagi daripada yang lain. Mereka bisa digunakan di semua tensesnya, di semua bentuk keempat-empatnya ya, baik di simple present atau simple future, present continuous maupun future continuous, simple past maupun past continuous. Nah, itu bisa digunakan semua. Mereka semua bisa bermakna mungkin. Jadi kalau di possibility, could itu bukan bermakna bisa, tapi bermakna mungkin. Sama halnya dengan may dan might. Kadarnya ya hanya 50%, karena hanya 50-50 ya, mungkin terjadi. Contoh, if box A is bigger than box B and box B is bigger than C, then box A must be bigger than C. Jika kotak A lebih besar dari kotak B dan kotak B lebih besar dari kotak C, maka kotak A pasti lebih besar dari kotak C. Nah, di sini kita hanya pakai must. Sebenarnya nggak masalah ya. Di sini dari awal sampai akhir kita gunakan present, ada is ditandai dengan is. If box A is, nah itu menunjukkan present. Jadi digunakan must karena tadi ya, kalau waktunya present ya kita hanya menggunakan must. Kalau past ya must juga. Kalau yang future baru kita pakai will. Nah, di sini Pak, karena present ya, meskipun tidak ada waktunya sebenarnya, tapi sudah ditunjukkan dari kata kerja kalimat sebelumnya. Jadi anggap saja dia present.
Nah, di sini diterapkan di kalimat nonverbal must be bigger. Must be, be-nya itu verb intinya, bigger itu hanya adjektif. Jadi nggak masalah juga kita gunakan bentuk nonverbalnya. Rumus possibility bisa menggunakan semua pola, akan tetapi disesuaikan dengan modal yang digunakan. Nah, baik kita pakai present tadi yang saya contohkan, modal verb 1, modal be verb 3 untuk pasifnya, nonverbalnya modal be anap bisa kita gunakan, atau yang continuousnya modal be verb ing untuk present continuous dan future continuous, atau simple pastnya kita pakai have verb 3. Nah, di sini sebenarnya yang simple past kita tidak menggunakan modal verb 1. Nah, ini bisa teman-teman garis bawahi ya. Untuk modal verb 1, modal be verb 3, modal be anap untuk yang past tidak kita gunakan. Kita menggunakan hanya yang modal have verb 3, modal have been verb 3, atau modal have been anap untuk simple pastnya, waktu simple past. Kalau waktunya simple past continuous, maka pakailah modal have been verb ing untuk aktifnya. Kalau pasif dan nonverbalnya samakan dengan yang simple past saja. Ketika kita menggunakan will dan must. Will yang bermakna pasti. Contoh untuk yang di simple future, dia pasti menelponmu besok. Nah, ada waktu general besok, maka gunakan modal verb 1. He will definitely call you tomorrow. Nah, will call. Nah, will ketemu verb 1. Modal ketemu verb 1. Contoh untuk yang future continuous, dia pasti mengajarimu besok pagi. Kita pakai modal be verb ing. He will be teaching you tomorrow morning. Nah, waktunya lebih spesifik ya, tomorrow morning. Maka kita gunakan modal be verb ing, will be teaching. Atau contoh yang pasif, sebenarnya dua-duanya sama ya, untuk yang pasif maupun nonverbal. Kita pakai modal be. Nah, kalau pasif diikuti verb 3, kalau nonverbal diikuti adjektif, non, adverb, atau pronoun. Intinya selain kata kerja. Contoh, ada mobil ini pasti dijual besok. Ya, kita pakai modal be verb 3. Nah, kita translate mobil ini pasti dijual besok. Jadi this car will be sold tomorrow. Nah, will be sold, will be verb 3. Modal be verb 3 yang kita gunakan. Contoh untuk must, maknanya sama, yaitu pasti. Kita bisa gunakan di present maupun past ya. Kalau yang will tadi hanya di future. Contohnya, untuk yang simple present, waktunya berarti general. Dia pasti datang pada jam 7. Nah, maka kita translate modal verb 1 saja. He must come at 7 o'clock. Nah, must come, must modalnya, come verbnya, yaitu kita pakai bentuk verb 1. He must come at 7 o'clock. Ketika present continuous berarti waktunya lebih spesifik. Ada kata sekarang nih. Dia pasti mengerjakannya sekarang. Kita pakai bentuk modal be verb ing. Nah, ditranslate jadi he must be working on it now. Nah, now lebih spesifik. Kita pakai modal be verb ing, must be working. Contoh lainnya. Rima sedang tidur. Dia pasti lelah. Nah, untuk yang nonverbal kita pakai modal be anap. Nah, nonverbal ya. Kalau ternyata pasif ya modal be verb 3. Tuh, jadi kalau kalimat ini sebenarnya ada dua kalimat. Rima sedang tidur, dia pasti lelah. Nah, itu ada dua kalimat. Yang modal yang mana? Yang dia pasti lelah. Nah, kita translate-nya bagaimana? Rima is sleeping, she must be tired. Nah, dua-duanya
sebenarnya modalnya yang mana? Must. Nah, must-nya ya ketemu be. Untuk simple past, mereka pasti mencobanya kemarin. Nah, waktunya lebih general, maka kita pakai modal verb 1 saja. Modal verb 1. Kalau di selain possibility ya, di sini saya koreksi lagi, kita pakai modal have verb 3. Kalau untuk yang past, simple past ya. Mereka pasti mencobanya kemarin. Kita translate-nya gimana? They must have tried it yesterday. Nah, itu ketika di possibility kita pakai modal have verb 3 ketika simple past. Kalau ternyata past continuous, maka translate-lah pakai modal have been verb ing. Contoh, dia pasti pergi ke Bromo kemarin paginya. Waktunya lebih spesifik, kemarin pagi. Maka translate-lah pakai modal have been verb ing. She must have been going to Bromo. Untuk pasifnya sebenarnya dua-duanya sama ya. Modal mirip dengan si past continuous, tinggal verb ing-nya kita ganti dengan verb 3. Kalau nonverbal tinggal diganti dengan anap. Contoh, sepeda ini pasti dipakai kemarin. This bicycle must have been used yesterday. Nah, must have been used, modal have been verb 3 yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan should atau ought to, should dan ought to adalah dua kata yang sering digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau rekomendasi dalam bahasa Inggris. Meskipun keduanya memiliki makna serupa, ada beberapa perbedaan dalam penggunaan dan nuansanya. Perbedaan penggunaannya, yang pertama, degree of certainty. Should digunakan ketika kita berbicara tentang sesuatu hal yang kemungkinan besar akan terjadi atau sudah seharusnya terjadi. Sedangkan ought to digunakan dengan makna yang serupa, tetapi memiliki sedikit nuansa lebih kuat dalam merujuk pada kewajiban atau rekomendasinya. Yang kedua, untuk formalitas, ought to sering dianggap lebih formal daripada should dan kadang-kadang digunakan untuk memberikan nasihat atau panduan moral. Ketiga, kasual atau formalnya. Should lebih umum digunakan dalam situasi percakapan sehari-hari, sementara ought to lebih sering digunakan dalam konteks yang lebih formal atau konseling. Sedangkan dalam segi subjective judgment, ought to kadang-kadang mengandung pandangan subjektif tentang apa yang benar atau yang pantas dilakukan. Contoh, di sini lebih menggunakan tenses future ya, baik simple future maupun future continuous. Should atau ought to boleh keduanya digunakan. Nah, dengan catatan yang 4 tadi di atas. Untuk simple future, contohnya, mereka kemungkinan besar menyelesaikannya besok. They should finish it tomorrow. Boleh, atau teman-teman mau translate pakai ought to juga boleh ya. They ought to finish it tomorrow. Nah, boleh kita pakai modal verb 1 bentuknya. Kalau future continuous, maka kita gunakan modal be verb ing. Kalau aktif, modal be verb 3 sama halnya dengan yang future, atau modal be anap. Nah, sama dengan yang simple future ya. Contoh, kalian kemungkinan besar salah. You ought to be wrong. Boleh, atau you should be wrong. Boleh juga. Contoh lainnya, mobil itu kemungkinan diperbaiki besok. Nah, itu yang pasif ya, diperbaiki. Maka pakailah modal be verb 3. That car should be repaired tomorrow. Nah, modal be verb 3 should be repaired yang kita gunakan.
Sedangkan penggunaan may, might, dan can. May, might, dan can merupakan kata kerja modal dalam bahasa Inggris yang memiliki makna yang berhubungan dengan kemungkinan atau kemampuan ya, terutama untuk can. Namun penggunaan dan nuansa ketiganya berbeda. Perbedaan utama antara ketiga kata ini adalah tingkat kemungkinan yang mereka ungkapkan. May menyiratkan kemungkinan yang lebih tinggi atau moderate. Might mengindikasikan kemungkinan yang lebih rendah atau kurang pasti. Dan can dapat digunakan dalam konteks tertentu untuk mengisyaratkan kemungkinan. Contoh untuk yang may, maknanya mengindikasikan kemungkinan yang moderate atau lebih tinggi dari might. Contohnya, she may come to the party later. Dia mungkin datang ke pesta nanti. Nah, kita pakai di tenses future ya, kita pakai modal verb 1 kalau future. Begitu pula kalau simple present ya, kita pakai modal verb 1. Contoh lainnya, it may rain this afternoon. Mungkin hujan sore ini. Nah, sore ini kan present ya. Boleh kita pakai modal verb 1 saja. Untuk might dengan makna mengindikasikan kemungkinan yang lebih rendah atau kurang pasti dibandingkan dengan may. Contohnya, he might be busy at the moment. Dia mungkin sibuk saat ini. Nah, at the moment itu present. Maka gunakan modal verb 1 kalau aktif, modal be verb 3 ketika pasif, modal be anap ketika nonverbal. Nah, di contoh ini might be busy berarti untuk yang nonverbal ya. Modal be anap. Kebetulan kita gunakan adjektif busy. Contoh yang kedua, I might consider taking that course. Might consider ya, kita fokuskan ke might consider. Taking that course itu sebagai objek dari si considernya. Jadi kita tetap pakai modal verb 1. Nah, ini karena nggak ada waktunya ya anggap saja present yang simple. Saya mungkin akan mempertimbangkan mengambil kursusan itu. Nah, itu untuk artinya. Sedangkan untuk can, maknanya selain makna umumnya tentang kemampuan, can juga dapat digunakan untuk menyatakan kemungkinan dalam beberapa konteks. Contoh, I can meet you for lunch tomorrow. Saya bisa bertemu denganmu, atau saya mungkin bertemu denganmu untuk makan siang besok. Ya, di sini bisa teman-teman munculkan makna bisa atau mungkin juga bisa ya. Yang kedua, she can come if she finishes her work in time. Nah, dia mungkin atau bisa ya, dia bisa datang jika dia menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Nah, ketika ternyata teman-teman mau menggunakan kata mungkin itu lebih dari satu. Contoh, saya mungkin datang, atau saya mungkin tidak datang, atau yang lainnya. Maka nanti urutkan saja. Yang pertama pakai may, yang kedua pakai might, yang terakhir pakai can. Nah, kalau ada beberapa ya, terutama kalau 3 nih, maka kalau ada 3 pilihan seperti itu, yang pertama kata mungkin yang pertama teman-teman translate pakai may, yang kedua might, yang ketiga can. Thanks for watching.